Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mempertemukan kami hamba-hamba-Mu sesudah 2 tahun pandemik yang kami alami, dan hari ini juga kami masih dalam suasana menjaga hidup kami menggunakan prokes karena Tuhanlah yang menyemangati kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan paparan firman Tuhan berbicara pada kami. Kami siap mendengar. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Baik yang di rumah juga, yang lihat siaran YouTube secara langsung, shalom. Hari ini kita live karena kita terus terang. Dan hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan The New Paradigm, sebuah paradigma baru. Saya tahun ini murni khotbah ekspositori, ya, tidak pilah-pilah ayat, tapi buku per buku. Sebab tema dari gereja Bethel adalah menjadi umat yang punya kesehatan spiritual. Dan personally, secara pribadi, bagaimana supaya seseorang sehat secara spiritual? Dia harus makan makanan spiritual yang sehat. Dan makanan spiritual yang sehat itu adalah murni. Dalam 2 Timotius pasal 3 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk menegur, mengajar, membangun, untuk membawa orang kepada kebaikan. Saya tahun ini murni ekspositori, dan hari ini saya mau ekspos dulu dari 3 Yohanes. Seluruh ayat ini hanya 1 sampai 15 ayat. Dan ayat ini, saudaraku, kalau saudara temukan, baca berulang-ulang, maka hari ini diberikan judul pada pembahasan ekspositori ini adalah kualitas kehidupan pribadi mempengaruhi bertumbuhnya persekutuan. Nanti baca seluruhnya. Dan saya akan membaca supaya tidak menyimpang. Nah, lalu siapa saja pribadi yang kualitas hidupnya mempengaruhi pertumbuhan atau tidaknya suatu persekutuan? Dalam 3 Yohanes, saudara akan temukan 4 pribadi. Yang pertama adalah penulisnya, Yohanes. Yohanes ini adalah juga yang menulis kitab Yohanes, Injil Yohanes. Dia juga yang menulis kitab Wahyu. Jadi bisa saudara bayangkan bahwa penulis ini sangat mempengaruhi gereja, mulai dari pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai nanti pengenalan Tuhan di akhir zaman. Lalu Yohanes juga saudara memahami bahwa Yohanes murid Tuhan adalah orang yang bersandar di dada Tuhan Yesus. Dia memahami betul denyut jantung hati Tuhan Yesus. Saya tidak baca seluruhnya, nanti saudara baca, karena saya tahu saudara sudah pendeta-pendeta yang diurapi oleh Tuhan dan suka membaca Alkitab. Poin pertama dalam pembahasan kita, siapa saja pribadi-pribadi yang berkualitas dalam pembacaan ini. Gaius adalah tujuan penulisan ini, dan surat ini ditujukan secara pribadi, sangat pribadi. Latar belakangnya adalah bahwa sebagai pemimpin, Yohanes menulis surat kepada Gaius karena Gaius adalah pemimpin gereja di Pergamus, untuk memperlengkapi dia dalam pelayanan bagi jemaat. Artinya begini, bagi Yohanes, jika seseorang hamba Tuhan tidak diperlengkapi dengan pemahaman yang benar, dengan teologi yang benar, dengan struktur pelayanan yang benar, maka biasanya hamba Tuhan itu bukan membawa sukacita,
melainkan membawa duka cita bagi seorang pemimpin. Yohanes bersuka cita atas kehidupan Gaius yang hidup dalam kebenaran, dan dia berharap supaya hal tersebut juga diteladani oleh orang-orang pengikutnya. Dan di dalam kitab ini juga Yohanes menegur langsung Diotrefes melalui suratnya agar keangkuhannya, kesombongannya, ambisiusnya tidak berlanjut. Dan dia memberi pesan, suatu saat nanti aku datang, saya akan tegur dia habis-habisan. Dan dia juga menyebut satu nama yang lain, namanya Diotrefes, pengikut teladan Demetrius. Jadi seperti itu dia, Yohanes, Gaius, kemudian Demetrius. Dan Diotrefes itu adalah seorang yang kontraproduktif dari pelayanan di Pergamus. Kalau saudara lihat ayat-ayat yang pertama, ayat pertama itu adalah bicara tentang bahwa tulisan ini diberikan kepada Yohanes dengan satu perkataan dari presbuteros Yohanes kepada Gaius yang dikasihi. Kata Gaius, kata yang dikasihi di situ dibuat kata agape. Dan bagaimana Yohanes mengasihi Gaius. Kata kasih di sini sangat dalam sekali ya. Saya tidak kenal saudara, tapi oleh pengenalan dalam pelayanan saya bisa berkata saya cinta pada saudara, saya mengasihi saudara. Kita tidak satu darah. Itulah yang dialami oleh Yohanes dan pengalamannya terhadap Gaius. Dia pakai kata agape, terkasih. Kukasihi engkau tanpa bayaran, kukasihi engkau tanpa ada yang saya paksa dari dirimu. Kukasihi engkau bukan karena aku sangat harapkan sesuatu, tapi kasih itu adalah bersahaja. Dan dia memuji Gaius ini luar biasa. Dalam ayat yang kedua nanti baca, sampai dikatakannya, aku berdoa kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh makmur, prosper, dilimpahi dengan segala berkat. Lalu bagaimana supaya berkat itu melimpah? Sama seperti jiwamu sehat. Artinya apa? Jika jiwa seseorang sehat, dia akan bisa membawa sukacita baik kepada keluarga, terlebih juga kepada jemaat. Jadi Yohanes itu menyebutkan bahwa Gaius itu memberi sukacita kepadanya dalam ayat yang keempat. Saya sangat bersukacita karena engkau hidup dalam kebenaran. Saya sangat bersukacita karena engkau pemimpin yang mau diperlengkapi. Saya sangat bersukacita karena engkau juga mau tahu kebenaran. Itulah sebabnya tema dari seluruh kegiatan kita di BPD pada bulan ini adalah fellowship, kemudian sosialisasi. Sosialisasi itu jangan dipakai sebagai sesuatu sosialisasi masalah. Firman juga harus disosialisasikan, tema juga harus disosialisasikan, kegiatan harus disosialisasikan. Rugi kita kalau hanya masalah yang disosialisasikan. Katakan amin. Iya, sukacita yang disosialisasikan. Lalu supaya saudara terbuka, sama seperti kitab Yohanes, disebutkan di situ Diotrefes yang juga menjadi masalah, itu harus diklarifikasi. Apa masalah yang dibuat oleh Diotrefes? Karena itu tema kita juga dalam sosialisasi ini ada kaitannya dengan klarifikasi. Benarkah Pak Yafet lakukan ini? Benarkah BPD lakukan ini? Benarkah lakukan ini? Kalau sudah diklarifikasi, maka habis itu ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu terjadi adalah aku mengakui kekuranganku dan ternyata aku ini selama ini tidak klarifikasi lebih dulu. Aku hanya berasumsi. Para sarjana-sarjana, para master-master, kalau ada di antara saudara sarjana itu dimulai dengan pertanyaan, apa sih masalahnya? Lalu kemudian masalah itu disimpulkan, dan sudah disimpulkan, asumsi yang selama ini dibuatnya harus dibenarkan. Apakah asumsi itu sesuai dengan penelitian, ataukah asumsi itu
benar-benar sesuai dengan apa yang kita teliti. Jadi saudaraku, Yohanes waktu itu sudah berkisar umurnya 90 tahun. Umur saya baru 62 tahun, saudaraku. Siapa yang satu umur dengan saya boleh angkat tangan? Adope nama Tuhan bisa. Karena itu saudara-saudara, buatlah hatiku sukacita sebelum aku mengakhiri BPD ini 1 tahun lagi. Karena kalau engkau buat hatiku luka, kita akan bertemu sampai Tuhan Yesus datang. Jangan saling melukai. Klarifikasi, benarkah Bapak seperti ini? Jumpai orangnya. Siapapun saudara yang melihat YouTube ini, jumpai orangnya. Itulah orang yang pakai logika berpikir. Dan hamba-hamba Tuhan jangan hanya pakai perasaan, harus pakai logika. Karena Tuhan itu harus dikasihi dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap hati, supaya pelayanan kita ke depan sangat baik. Jadi Yohanes itu menulis suratnya seperti itu. Dia sebutkan Gaius itu menghibur. Gaius bukan saja memberi pengaruh yang baik kepada Yohanes, tapi juga dia sangat menyambut pelayanan dengan sangat baik. Dia rela berkorban, dia rela memberi segalanya. Lalu Yohanes berkata begini, "Oh Gaius, Gaius, I love you so much." Dalam bahasa Inggris dikatakan, "Saya mengasihimu begitu berat kasihku padamu. Oleh karena kasihku padamu begitu berat, maka aku berdoa engkau akan limpah harta, limpah berkat, limpah anugerah, karena kulihat engkau jiwamu sehat." Hamba Tuhan Gereja Bethel Indonesia dimanapun berada, kalau tidak sehat secara rohani, percayalah akan mempengaruhi jemaat, percayalah akan mempengaruhi persekutuan, percayalah akan mempengaruhi orang lain, dan akan menimbulkan sakit hati. Dan bila seperti ini persekutuan tidak akan terbangun dengan sangat baik. Poin kedua dari pembahasan Yohanes ini adalah siapa itu Diotrefes. Diotrefes itu orangnya sangat angkuh, sombong, ambisius, ya, ingin menjadi yang pertama, filoprotewo, ingin menjadi yang pertama di gereja. Kenapa kita sering agak ribut-ribut? Karena selalu ingin yang pertama. Ketua BPD itu hanya satu, saudara-saudaraku. Nggak ada 4, hanya 1. Dan biasanya ini yang selalu membuat kita ribut. Dan itu yang dilakukan oleh Diotrefes. Apa yang dilakukan oleh Diotrefes itu, sampai-sampai dia juga memberi kritikan tajam kepada pemimpinnya. Dia kritik itu Yohanes habis-habisan. Malah dalam Alkitab, dalam tulis ini dikatakan dia meleter. Tahu arti meleter, saudara-saudaraku? Menciptakan kata-kata yang akhirnya memecah, tidak berdasar fakta. Itu namanya apa? Meleter. Contohnya, kulihatlah Pak Samuel duduk sama perempuan, lalu saya langsung ciptakan, jangan Samuel itu jadi ketua perwil, kan dia suka duduk sama perempuan. Dia meleter, ya. Diciptakan kata-kata yang tidak perlu. Saya mau bilang padamu hamba-hamba Tuhan, dimanapun engkau berada, mungkin engkau marah sama aku, engkau suka meleter, hati-hati. Kedai kopi itu adalah tempat meleter yang paling subur di dunia ini. Meleter itu mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai fakta. Meleter itu adalah menciptakan kata-kata ada faktanya tapi melemahkan. Kalau saudara hamba Tuhan yang baik adalah, Alkitab berkata, tadi saya baca dalam kitab Amsal pagi-pagi, Amsal pasal 25, jangan engkau pernah mengadili seseorang dengan cepat-cepat, karena engkau sendiri nanti akan malu selama-lamanya. Apalagi ku baca dalam pasal 25 kitab Amsal, di sana dikatakan adalah perkataan yang tepat pada waktunya, seperti buah apel mas di atas pinggan. Itu dibaca, itu akan memberi hikmat kepada kita sekalian. Saudaraku,
Mungkin saya harus bicara terus terang. Ada banyak hal-hal yang disampaikan bahwa pendeta Yafet itu begini. Hari ini kita klarifikasi seclear-clearnya, katakan amin. Dan kalau saudara sudah clear, tarik perkataan itu. Saya tidak marah, tetapi memang begitulah adanya. Jangan sampai muncul nanti stigma. Tahu stigma ya? Stigma itu bahasa Yunaninya iposipos. Tahu iposipos? Stigma itu seperti itu, kita luka, sembuh, tapi apa? Itu bekas, itu stigma. Jangan sampai ada stigma. Dan untuk menghapuskan stigma itu tidak mudah. Karena itu jangan pernah melukai seseorang. Ketika luka seseorang, jahitlah supaya tidak nampak lagi lukanya. Diotrefes itu seorang yang ambisius. Diotrefes itu suka membuat perpecahan. Diotrefes itu malah dia buat begini, kamu siapa? Dituduh habis-habisan supaya tidak masuk dalam persekutuan. Karena orang-orang dalam persekutuan itu adalah pendukung-pendukung Gaius dan pendukung-pendukung Yohanes. Diotrefes datang sebagai seorang karakter yang sangat buruk. Dan sifat ini juga ada banyak dalam persekutuan-persekutuan. Justru kalau ada sifat ini, bukan untuk memajukan persekutuan, bukan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Kemajuan persekutuan bisa dikorbankan oleh orang-orang yang mempunyai karakter seperti Diotrefes. Makanya Yohanes berkata, nanti tunggu, kalau aku datang, aku akan buat perhitungan langsung dengan Diotrefes. Bapak-bapak dan ibu yang dicintai oleh Tuhan. Ayat 10, nanti saudara bisa baca di sana. Diotrefes itu berbicara yang tidak berguna, meleter, menyebut sekalipun Diotrefes lihai dalam berkata-kata, namun sesungguhnya kata-katanya tidak berguna atau tidak bernilai. Kata-katanya hanyalah omong kosong belaka. Dan ayat 10 lagi masih dikatakan di sana, kata autos epideketai berarti tidak mau menerima, yang menunjuk pada keangkuhan Diotrefes yang tidak menerima orang baru masuk ke dalam persekutuan. Dan sifat ini justru menghalangi persekutuan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dicintai Tuhan, namun kita lihat ada satu nama yang terakhir. Nama itu adalah Demetrius. Siapa itu Demetrius? Kesaksian hidupnya yang baik sudah teruji. Dalam ayat yang ke-12 apa dikatakan di sana? Bahwa Diotrefes itu berbeda dari yang lain. Satu ayat saja disebutkan dengan dia, tapi Yohanes berkata bahwa Demetrius itu berbeda dengan Diotrefes. Demetrius memiliki kesaksian hidup yang baik. Bukan hanya satu atau dua orang yang menyaksikan kehidupannya yang begitu baik, melainkan semua orang. Yohanes menyaksikan itu. Sebuah pujian memang semestinya diterima oleh Demetrius. Rupanya Demetrius ini pekerjaannya enggak terlalu hebat-hebat banget. Dia hanya seorang kurir, pembawa surat dari Yohanes kepada jemaat. Demetrius mengantarkan surat ke Efesus dan ke Pergamus. Dengan demikian saudaraku, setiap dia mengantar surat yang ditulis oleh Yohanes, orang mengamat-amati dia. Dipercaya enggak dia? Pembawa surat ini sampai enggak suratnya sampai ke tempat? Itu yang dibawa oleh Demetrius. Bapak Ibu yang terkasih, memang dia luar biasa. Ayat 12 dikatakan, dia hidup dalam kebenaran, tidak ada kepalsuan, dia hidup dalam aletheia. Oh, di mana dia sudah teruji kesaksian hidupnya, teruji dilihat oleh orang lain, teruji kebenarannya. Artinya hal tersebut tidak dapat dibantah oleh siapapun. Alkitab berkata seperti yang ditulis oleh Yohanes juga, kamu akan merdeka, tetapi yang memerdekakan kamu hanya satu. Apa?
kebenaran yang memerdekakan kamu. So jangan takut apabila saudara hidup benar. Dan jangan juga merasa kalau saudara salah tidak bisa lagi dibenarkan. Rupanya Demetrius ketika dia diutus mengantarkan surat, bukan hanya menolong Gaius mengembangkan persekutuan di Pergamus. Bagi Yohanes seperti Demetrius yang kesaksian hidupnya yang baik, dia sudah teruji merupakan sumber daya manusia yang unggul memajukan persekutuan jemaat. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada hari ini, di mana karakter-karakter hidup saudara? Yang saya mau simpulkan dari khotbah saya, satu, inilah jenis khotbah ekspositori. Langsung kita pada tujuan daripada penulis surat itu. Langsung kita pada orang-orang yang disebutkan di situ. Dan kalau hidup kita sudah seperti ini, maka itulah yang mengubah kehidupan. Sebagai pesan bagi kita sekalian, kalau saudara diberkati dari penyampaian ini, kelemahan dari pengkhotbah sekarang adalah terlalu banyak ayat dicomot, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian yang baru, untuk mendukung pernyataan-pernyataan. Tetapi belum tentu ayat yang kita ambil itu sudah cocok mendukung apa? Sebuah pernyataan. Misalnya bagaimana supaya diberkati, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Belum tentu itu mendukung. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan, karena mungkin umur saya sudah 62 tahun, maka saya sudah sampai kepada let's back to the Bible. Kembali kepada penafsiran Alkitab yang benar. Karena kalau kita tidak menafsir Alkitab dengan benar dan kita tidak hidup sesuai dengan kebenaran, maka khotbah kita hanya sekedar motivasi. Motivator ada banyak di dunia ini. Tapi tidak ada jaminan motivasi seperti itu sesuai dengan ayat-ayat Alkitab. Inilah kesehatan yang saya maksud dalam penyampaian pada hari ini. Sehatkah engkau seperti Yohanes? Oleh karena Yohanes sehat, dia bisa menyatakan siapa itu Yesus. Oleh karena Yohanes sehat secara rohani, sekalipun dia dibuang ke pulau Patmos, justru dia mendapat pengalaman rohani di mana dia jumpa dengan Kristus. Dan Yohaneslah yang menyaksikan kepada kita tentang kerajaan-kerajaan yang akan datang, tentang langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Yohaneslah yang menyampaikan kepada kita bahwa kita bukan hidup di kota Medan, tapi ada langit dan bumi yang baru. Yohaneslah yang menyatakan ada 666. Yohaneslah yang menyatakan ada kerajaan 1000 tahun. Yohaneslah yang menyatakan bahwa yang duduk di tahta itu adalah anak domba Allah. Baginya lah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Jika dalam pelayanan kita semakin kita dewasa, yang kita beritakan adalah Kristus, yang kita junjung adalah Kristus, yang kita utamakan adalah Yesus ke dalam hidup kita, percayalah pelayanan kita akan berkualitas. Dan kualitas seperti ini akan sangat mempengaruhi jemaat kalau kita hidup dalam kesehatan. Yohanes juga seorang yang sehat. Dia beritakan firman mulai Yohanes pasal pertama sampai dia berbicara tentang siapa itu Allah yang ilahi, yang sudah menyatakan di dalam Yesus Kristus. Untuk mengenal siapa itu Yesus, bacalah kitab Injil Yohanes. Dan untuk mengenal bagaimana menghadapi pengajaran-pengajaran sesat, bacalah 1 Yohanes, 2 Yohanes. Dan untuk bagaimana persekutuan itu berkembang dengan baik, bacalah 3 Yohanes. Dengan demikian, saudara apakah dipengaruhi dari khotbah ini? Stop khotbah yang tidak dari Alkitab. Stop khotbah hanya dengar YouTube. Stop khotbah hanya motivasi-motivasi. Stop khotbah hanya kumpul-kumpul ayat. Dari ayat 1, ayat 2 dikumpulkan sampai habis. Mulai sekarang saya mau mendorong saudara. Jika pada masa umur 62 ini saya akan melatih saudara bagaimana berkhotbah secara ekspositori. Hanya khotbah ekspositori itu yang memperkuat jemaat. Kalau khotbah tidak ekspositori, percayalah jemaat akan bingung dan akan tanya-tanya ke orang lain. Tapi kita khotbah ekspositori, dia akan bilang,
Alkitab katakan seperti itu. Alkitab katakan seperti itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Billy Graham. Alkitab berkata. Dan jika Alkitab berkata, itu akan mempengaruhi jemaat kita. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, mungkinkan kami mempunyai kualitas hidup yang hebat seperti Yohanes yang mempengaruhi Gaius dan yang mempengaruhi juga Demetrius. Biarlah kami hari ini juga Tuhan makin dikuatkan dalam